Sebetulnya kejadian ini sudah sangat lama dan saya alami sendiri sekitar tahun 1995 lalu. Ketika itu saya dalam perjalanan dari kota Yogyakarta ke kota Malang. Seperti biasanya saya lakukan jika ingin menempuh perjalanan keluar kota, khususnya ke kota-kota di Jawa Timur. Saya selalu berangkat dari Yogyakarta pukul 21 dengan harapan sekitar pukul 6 pagi sudah sampai di tujuan. Waktu itu saya memang sering melakukan perjalanan dari Jogja menuju Surabaya, Kediri, atau Malang. Malam itu saya sengaja mencari bus antar kota, antar provinsi yang berada di luar terminal. Karena saya ingin bus segera berangkat tanpa harus menunggu penumpang penuh seperti halnya yang ada di dalam terminal. Tepat pukul 21, bus yang saya tumpangi mulai berangkat ke arah timur meninggalkan kota Jogja. Karena bukan hari libur dan malam hari, maka bus tidak terisi penuh sehingga masing-masing penumpang bisa duduk leluasa. Satu orang bisa menguasai satu atau dua kursi, jadi sangat nyaman dan saya lihat kesempatan ini banyak penumpang yang bisa tidur dengan nyaman di kursi-kursi yang setiap deretnya hanya berisi satu orang. Begitu juga dengan saya, sekali waktu saya menaikkan kaki saya duduk berselonjor dan sekali waktu saya tiduran. Namun entah kenapa malam itu saya tidak bisa tidur. Saya ingin sekali memejamkan mata, namun tetap saja tidak bisa tidur. Padahal biasanya saya termasuk orang yang cepat bisa tidur di kendaraan umum. Jam demi jam berlalu, bus antar kota, antar provinsi yang saya tumpangi memang terkenal berani. Sopirnya demikian terampil menyalip aneka kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar. Dan bus itu bisa menyalip dari kanan ataupun kiri dengan tenaganya. Rupanya sang sopir sudah begitu hafal setiap lika-liku jalan yang dilaluinya. Jadi dengan beraninya, dia menyalip aneka kendaraan, tidak peduli itu tikungan tajam atau melanggar garis jalan. Ya, itulah realitanya. Padahal di bus itu sudah terpampang tulisan cukup jelas. Jika pengemudi ugal-ugalan yang membahayakan penumpang, silakan lapor ke polisi. Namun ternyata itu hanya slogan saja, karena sopir tetap saja ugal-ugalan, dan penumpangnya pun tidak juga banyak yang mau peduli. Okelah, kita kembali ke topik ini. Setelah menempuh perjalanan kira-kira sekitar 6 jam, saya masih ingat betul di mana posisi saat itu berada. Karena saya sama sekali tidak memejamkan mata, saya duduk bersender di pinggir jendela sambil melihat pemandangan gelap di luar bus dari kaca. Beberapa kali saya melihat pengendara motor yang mulutnya komat-kamit sambil menyodorkan kepalan tangan. Saya berpikir itu pasti orang yang marah karena hampir dicelakai oleh bus yang saya tumpangi. Saya pun hanya bisa menegur dengan sopan. "Hati-hati, Cak, jangan terlalu kencang. Yang penting semua selamat," kata saya. Sang sopir tidak berkomentar apapun dan juga tidak menjawab teguran saya. Hanya sang kernet yang memberi kode ke saya untuk tetap tenang. Akhirnya saya pun biarkan sang sopir mengemudikan busnya. Saya hanya bisa berdoa agar semua penumpang diberi keselamatan. Tidak lama kemudian bus memasuki area hutan jati, di mana kanan kiri jalan sepi, tidak ada warung atau rumah penduduk. Saya masih sempat melihat sebuah pos kehutanan di sebelah kiri jalan, sampai kemudian akhirnya saya merasakan hawa yang sangat dingin menerpa sekujur tubuh saya. Dingin dan sangat dingin hingga menusuk tulang. Saya kemudian bersedekap dan memeluk jaket yang tadinya saya lepas. Saya merasakan hawa dingin dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hingga beberapa detik kemudian saya merasakan ada hal aneh di sekitar saya. Saya menoleh ke samping. Di deretan kursi samping saya melihat penumpang duduk dengan tegak, kepala tertunduk, dan saya melihat muka yang berwarna putih pucat. Saya merasa kaget, namun hanya berpikir, kenapa orang itu? Apakah sakit? Tanya saya dalam hati. Kemudian saya menoleh ke belakang. Beberapa deret kursi di belakang pemandangannya sama dengan kursi di samping saya. Semua penumpang duduk dengan badan tegak, kepala tertunduk ke bawah, dan semua wajahnya terlihat putih pucat. Saya mulai agak kebingungan. Loh, kenapa semua penumpang menjadi seperti ini? Batin saya. Kemudian saya melongok ke depan, ternyata semua sama kondisinya. Akhirnya secara refleks, pandangan saya tertuju ke sopir yang tadi suka ngobrol dengan kernet dan tertawa-tawa. Astaga, ternyata sang sopir juga duduk tegak dengan kepala tertunduk ke bawah, namun kedua tangannya masih memegang kemudi. Sementara sang kernet duduk di sebelahnya dengan kondisi sama seperti penumpang yang lain. Saya merasa seolah-olah berada dalam sebuah bus yang membawa patung-patung manusia.
Sunyi, sepi tanpa ada suara apapun. Semua duduk tegak terdiam dengan wajah pucat. Saya belum bisa menyadari apa yang terjadi. Hingga akhirnya saya mulai merasakan keanehan pada bus yang saya tumpangi ini. Saya merasa yakin bahwa bus ini masih berjalan, namun jalannya sangat kencang, lurus, dan tidak belok-belok. Pikiran saya masih bisa merasakan aneh, karena jalan di daerah itu kan belok-belok, tapi kenapa bus ini melaju kencang dan lurus? Dan ternyata kemudian saya mulai menyadari bahwa bus ini selain melaju kencang dan lurus, juga tidak menapak di aspal. Saya lihat pohon-pohon yang ada di sekitar terlihat dari tengah ke atas, jadi saya yakin bus ini berjalan ngambang. Dan akhirnya saya langsung memperhatikan sopirnya. Astaga, ternyata sopir itu mengendalikan bus tanpa bergerak apa-apa. Ia hanya duduk diam dan kedua tangannya memegang kemudi, sementara tidak ada gerakan apapun pada diri sopir tersebut. Artinya bus ini berjalan sendiri tanpa dikendalikan oleh sopir. Saya jadi tersadar bahwa ada yang tidak beres. Saya mulai merasakan hawa dingin yang tadinya menjalar di sekujur tubuh saya berubah menjadi rasa dingin yang mengerikan yang membuat semua bulu kuduk saya berdiri. Saya merasa saya sudah berada di tempat yang tidak wajar. Saya merasa bahwa saat itu saya sudah berada di alam lain. Alhamdulillah, saya masih bisa berpikir sehat. Akhirnya di tengah-tengah hawa dingin yang menusuk tulang dan bulu kuduk yang merinding, saya mencoba untuk membaca beberapa surat pendek yang saya hafal dan juga ayat kursi. Saya baca berulang-ulang dan berkali-kali sambil saya melirik deretan bangku di kanan dan di belakang saya. Tiba-tiba, klak! Tiba-tiba saya merasa seperti dilempar dan tersadar bahwa saya sudah kembali ke dalam bus yang saya tumpangi. Saya lihat di sebelah kanan saya ada dua penumpang, yang satu tidur sementara yang satunya duduk biasa. Sangat berbeda dengan tadi, di mana mereka duduk dengan kaku dengan kepala tertunduk. Saya lihat di belakang, deretan bangku masih terisi penumpang, ada yang tidur dan ada yang ngobrol. Namun semua sangat berbeda dengan kondisi yang saya lihat tadi. Alhamdulillah, saya merasa sudah kembali ke alam nyata. Saya lihat sopir ternyata tidak tidur. Dia masih asik mengemudi sambil ngobrol dengan sang kernet. Saya hanya bisa terheran-heran apa yang sudah terjadi pada diri saya barusan. Akhirnya setengah 10 malam, perjalanan sampai saya ke kota Malang yang saya tuju. Saya turun dan langsung pindah angkot menuju tempat yang saya akan kunjungi. Sekitar jam 12 siang, saya mencari makan di warung yang kebetulan ada siaran televisi. Saat itu kebetulan sedang ada acara berita. Dan disiarkan bahwa tadi malam ada sebuah kecelakaan bus antar kota, antar provinsi yang mengakibatkan bus terbakar dan hampir semua penumpangnya terbakar di dalam bus tersebut. Ketika melihat berita ini, saya jujur sangat tertarik, namun saya tidak menyadari bahwa berita ini ada kaitannya dengan peristiwa yang tadi malam saya alami. Saat itu, saya hanya bisa menganggapnya berita kecelakaan biasa saja. Beberapa hari kemudian, saya kembali harus pulang ke Jogja. Dan kali ini perjalanan saya dilakukan siang hari, dan ternyata inilah saya menemukan jawaban dan korelasinya antara berita kecelakaan maut itu dengan pengalaman gaib yang saya alami. Siang itu tanpa sengaja saya melihat bangkai mobil yang terbakar dan kebetulan semua penumpang juga ramai membicarakannya. Bus berjalan perlahan melewati bangkai bus yang terbakar tersebut dan semua penumpang melengok ke kaca samping termasuk saya. Ya ampun, saya berdebar merasakan jantung saya berdebar-debar. Saya merasa bahwa bus itu tidak asing bagi saya. Akhirnya dengan perlahan, bus meninggalkan area kecelakaan tersebut dan anehnya, sepanjang jalan yang saya lewati, saya merasa pernah melewati jalan itu dengan suasana pohon, rumah, dan jalan yang sama. Oh, jadi malam itu, ketika saya masuk alam gaib, itu terjadi beberapa saat sebelum bus melewati bangkai bus yang terbakar tersebut, dan saya tersadar beberapa meter dari lokasi bus yang terbakar tersebut. Saya jadi berpikir, apakah yang saya alami itu hanya sekedar mimpi atau saya benar-benar telah masuk di dunia lain pada malam itu. Sampai sekarang pun saya masih penasaran, apakah sekedar mimpi atau jiwa saya berpindah sementara ke alam lain. Peristiwa itu sudah cukup lama terjadi, namun saya masih merasa bahwa kejadian itu belum lama terjadi. Hikmah dari pengalaman mengerikan itu, kini saya lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan selalu memilih bus yang tidak pernah mengalami kecelakaan atau hal naas lainnya, supaya kejadian serupa tak menimpa dan tak menjadi nyata kepada diriku.